Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini kita bicara circle-nya Ba'alawi yang ada di internasional ya, bukan hanya di Indonesia. Jadi pada tahun 2020 di Fes ya, di Maroko itu ada Multaqo Alul Bait. Kalau bahasa kita itu konferensi cucu Nabi, kira-kira begitu ya. Jadi ada perkumpulan para alul bait atau para duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lintas sadah, lintas jalur. Ada Al-Idrisi, ada Ar-Rifai, macam-macam Al-Hasani, Al-Husaini. Di situ kalau kita lihat foto-foto yang ada di sini yang hadir ya, perwakilannya itu ada sekitar 24 ya. Jadi 4 kali 6 kan 24. Ini kan ada 24 orang ya, kalau tidak salah ya. Ternyata dari 24 orang itu Pak, 6 orang itu Ba'alawi semua. Berarti 25% yang hadir itu Ba'alawi. Sementara yang lain itu tersebar di berbagai sadah. Lebih ekstrim lagi ya, ternyata Ba'alawi di situ 50% dari Indonesia ya. 3 orang ya. Maka saya nomor-nomori itu ya, biar kamu tahu, biar kamu nggak gampang dicekoki orang-orang yang tidak jelas. Kalau Ba'alawi itu nggak dikenal, ditolak oleh ulama internasional, paling lu bau menyan. Di konferensi resminya Alul Bait di dunia itu ya Ba'alawi Pak yang datang, dan juga sadah yang lain gitu loh. Masa iya sadah ditolak terus diundang di konferensi begitu? Nah, perhatikan, itu ada nomor 1, itu Habib Nabil Al-Musawa, kalau tidak salah itu Jakarta ya. Itu saudaranya Habib Muntir Al-Musawa, Ba'alawi Indonesia lagi ya. Yang nomor 2 itu yang dibawanya Habib Thohir Al-Haddar ya. Ini yang dari Yaman ya, bukan Al-Haddad, Al-Haddar ya. Kemudian nomor 3 itu dari Indonesia lagi ya. Namanya Al-Habib Umar Al-Masyhur. Jadi kalau Ba'alawi memang sudah disebut Habib ya, dimanapun ya begitu, bukan cuma di Indonesia ya. Di Yaman juga disebut Habib. Nah, itu yang nomor 2 itu kan Habib Thohir Al-Haddar, kan Yaman itu ya. Nomor 3 Indonesia, Habib Umar Al-Masyhur. Nomor 4 Habib Al-Kaf, Indonesia lagi ya. Nomor 5 itu dari Malaysia ya. Marganya itu bin Thohir kalau tidak salah ya. Dan yang nomor 6 itu Al-Idrus dari India. Artinya Ba'alawi itu Pak, bukan hanya di bawah naungan Robitoh Alawiyah. Kenapa? Karena Ba'alawi itu adalah sada yang sudah 1000 tahun dari sekarang adanya. Keturunannya sudah ada di mana-mana. Kalau ada orang berpikir, oh Habib-Habib di Indonesia ini cuma dari Robitoh Ba'alawi ini saja yang mengisbat nasabnya, nggak dikenal di dunia internasional. Narasi sampah begitu banyak yang percaya karena mereka tidak kenal, karena atau tidak dapat informasi pembanding. Bagaimana sih dunia sadah di internasional itu? Ada Pak, Multaqonya itu ada, perkumpulannya itu ada, circle-nya itu ada. Dan kalau ada circle perkumpulan begitu, Habib Ba'alawi itu mesti datang, karena Habib Ba'alawi sadahnya besar, banyak jumlahnya, masyhur gitu ya, dikenal lintas negara. Dari Malaysia ada, dari India ada ya. Dari Indonesia apalagi banyak ya, malah separuh itu Indonesia semua itu ya. Kalau sudah tahu begini kamu masih mikirnya Ba'alawi ini Habib palsu cuma di Indonesia aja adanya, palsu mereka itu. Apalagi ceramahnya Ustaz Suparman itu, nggak ada ulama di dunia yang mengakui Ba'alawi itu. Ulama Maroko, ulama Mesir nolak. Pak, sampai sekarang nggak ada satupun dari mereka itu yang bisa menunjukkan di mana sih nolaknya. Kalau misalnya ulama-ulama dunia itu nolak, nggak mungkin Keimat itu nyebut-nyebut Syekh Mukbil, ambil resiko, terpaksa, walaupun Wahab bilang nggak nemu lagi ulama selain ini. Sukri Murad nggak nemu lagi. Kalau misalnya benar katanya Ustaz Suparman itu, ulama-ulama dunia itu nggak ada yang mengisbat Ba'alawi, semua menolak, nggak ada yang mengakui Ba'alawi cucu Nabi, kan gampang nyatutnya. Ulama Mesir siapa namanya? Mesti banyak di mana-mana, tapi ternyata kan kesulitan nyari orangnya, nyari tokohnya. Akhirnya yaitu Sukri Morot,
yang sudah jelas-jelas dedengkot Wahabi kan, Syekh Mukbil, ya kan? Karena krisis, nggak nemu figur, gitu kok keluar-keluar, gak ada ulama dunia yang mengakui. Kan lucunya luar biasa itu. Apalagi bawa-bawa Narkoba internasional, nggak ada yang mengisbat Ba'alawi. Robito itu nggak diakui di narkoba internasional. Aduh, sudah ditantang-tantang siapa yang bisa menunjukkan buktinya, nggak ada yang berani. Karena mereka ini memang kalau ngomong nggak jelas gitu ya. Kalau menyampaikan narasi itu kayak ngomong kepada orang-orang yang bodoh, semua yang di dalam tempurung nggak pernah keluar, nggak bisa tahu apa yang terjadi di luar gitu. Asal ada blogspot, ya, asal ada internet, ada situs, nggak jelas itu, langsung menjadi apa namanya ya, sandaran gitu. Ini kan kelihatan hujah-hujah orang yang tidak punya pegangan ya. Jadi nggak ada akar, rumput pun jadi. Atau nggak ada rotan, akar pun jadi. Akar nggak ada, rumput pun jadi. Rumputnya juga nggak ada. Terus pakai apa? Patungan sana sini hujah, nggak utuh-utuh argumentasinya. Ya makanya nggak bisa dipatahkan. Kenapa? Karena sesuatu itu bisa dipatahkan kalau ada barangnya, Pak. Makanya tesisnya Kiai Madudin itu nggak bisa dibatalkan. Kenapa? Ya karena nggak sah. Sholat itu, Pak, sah dulu, atau wudhu lah, sah dulu baru kamu bisa batal wudhu kamu itu. Yaitu kamu kentut. Ya kalau wudhunya sudah nggak sah, misalnya nggak cuci muka tapi kamu wudhu, nggak usah kentut, nggak usah apa, sudah nggak sah kok. Begitu Pak ya. Jadi kenapa tesisnya Kiai Madudin itu nggak bisa dibatalkan? Karena nggak sah. Kenapa nggak bisa dibantah? Karena apa yang mau dibantah? Dipertanyakan basis dasarnya aja nggak ketemu. Di mana sih metodologi menyatakan nasab batal dengan alasan seperti yang dipakai Kiai Madudin? Sampai sekarang nggak pernah ketemu itu. Nah, ini kan kita bicara penelitian Pak, pakai metodologi. Kalau kamu ngukur sesuatu, ini bagus, ini buruk, tolak ukurnya apa? Kalau kamu ngukur panjang, ini lolos seleksi, ini nggak lolos, tolak ukurnya apa? Oh berarti minimal harus 1 meter. Kamu pakai ukuran, kamu jajar barang-barang itu. Oh ini nggak sampai 1 meter, mundur. Ini sampai, terus ini tidak sampai, mundur. Enak Pak, ada ukurannya. Kalau ukurannya buat-buat sendiri, udah gitu tidak utuh lagi, pelin-pelan, berubah-berubah, pindah-pindah. Sudah terjawab misalnya, ganti lagi ukurannya, ganti lagi ukurannya. Itu sih cari-cari perkara Pak. Ini saya hanya ingin tidak ada orang yang terlalu mudah dikelabui dengan narasi-narasi. Karena sudah modal benci itu, jadi orang namanya benci itu Pak, sudah berpikirnya nggak sehat gitu. Jadi kamu kalau benci sama orang, apapun orang ngomong jelek tentang orang itu, kamu percaya. Walaupun udah tahu itu laki-laki, terus ada yang bilang itu aslinya perempuan loh, percaya kamu langsung. Kenapa? Karena udah tumpul otaknya gitu. Oh, Ba'alawi itu nggak ada yang ngakui di seluruh dunia itu. Langsung percaya kalian itu. Kenapa? Karena udah benci gitu loh. Udah nggak baper bahasanya, nggak sehat ya. Udah nggak normal gitu. Gimana bisa diterima? Toh ketika ada acara-acara Ahlul Bait di dunia, yang mereka yang hadir. Oh di Mekah Madinah itu nggak ada yang mengakui Ba'alawi. Aduh Pak, jadi nakib ya. Allahumma hadina ada sabil.